Kalau yang esensial itu didapatkan dari tubuh. Kalau yang non esensial itu kita mengonsumsi dari makanan begitu, Bu. Yang lain? Jadi esensial penting ya. Kalau penting berarti tubuh kita bisa memproduksi apa enggak? Kan sudah bisa diproduksi. Oh, kebalik, Bu. Nah, betul sekali kebalik. Bisa dijelaskan lagi Kak Louis? Jadi itu ya kuncinya ya. Silahkan. Jadi asam amino yang esensial itu didapatkan dari kita mengonsumsi makanan. Nah, tapi kalau yang non esensial itu didapatkan dari tubuh kita, Bu. Kan non esensial berarti kayak kurang penting gitu ya. Nggak penting kita nggak makan pun nggak masalah adik-adik, karena kita sudah bisa mensintesis protein itu sendiri melalui proses sintesis protein ya, yang sudah kita pelajari di mata kuliah biologi molekuler. Jadi ada DNA rantainya, kemudian ada yang mRNA yang membawa pesan ya adik-adik ya, kemudian mRNA ini diterjemahkan oleh tRNA, kemudian tRNA ini baru dibuat proteinnya di ribosom oleh rRNA gitu ya, sehingga kita bisa memproduksi asam amino yang non esensial. Nah, yang esensial itu penting sekali. Kenapa penting sekali? Kita nggak bisa buat, nggak bisa mensintesis, jadi harus dari makanan ya Dede ya, bisa dari sumber protein nabatikah ataupun protein hewani. Nah, ini ada ya, Ibu ingatkan lagi, asam amino itu tersusun, asam amino 1 berikatan dengan asam amino yang lain itu melalui ikatan peptida. Ikatan peptida itu ikatan hidrogen itu ya. Macet ini. Kalau gini aja Dedek bisa kelihatan ya. Soalnya kalau share screen kalau yang slideshow itu mesti nggak bisa macet bisa ya. Nah ini adik-adik gugus penyusun asam amino, ada ini asam karboksilat ya COOH dan gugus amina NH2. Nah yang membedakan itu adalah rantai sampingnya ini adik-adik. Jadi pada dasarnya susunannya ya seperti ini, atom H1 dengan atom H yang lain itu berikatan membentuk ikatan peptida. Jadi ada gugus karboksilat, ada gugus amina ya, kemudian ini yang membedakan adalah gugus sampingnya. Jadi macam-macam adik-adik nama-nama asam amino kita sudah pelajari ya, ada valin, ada prolin, isoleusin, ini sudah ya adik-adik ya. Ini asam amino, ada alanin, singkatannya ALA. Nah ini sama gugus amina, ini gugus karboksilat, ini atom H-nya, nah rantai sampingnya adalah CH3 gitu ya. Arginin sama loh, ini ada gugus amina, ada gugus karboksilat COH, dan ini rantai sampingnya agak panjang ini ya. Pada dasarnya sama adik, cuma yang membedakan R-nya itu rantai sampingnya. Kalau R-nya beda, namanya juga pasti beda. Nah adik-adik ada yang linear seperti ini ya, ada juga yang membentuk cincin seperti ini ya. Histidin itu membentuk cincin. Ada yang linear aja kayak garis. Nah ini ada adik, ada alanin, arginin, asparagin. Nah ini histidin seperti cincin. Jadi ada 20 macam asam amino ya. Nah ini bisa kita bedakan. Mungkin ini terlalu kecil ya Dede ya. Besarkan sedikit. Nah ini ya, berdasarkan struktur rantai samping yang R-nya itu tadi ya. Nah kalau gugusnya hidroksil, OH gitu ya, berarti dia rantai karbon alifatik. Nah kalau mengandung atom belerang berarti aromatik. Jadi dia menimbulkan aroma gitu ya. Kemudian kalau gugusnya asam, ini ikatan dengan atom C pada gugus amino. Ada yang gugusnya basa seperti itu ya Dede ya. Ibu beri contoh di sini ya. Nah, ini yang gugusnya adalah membentuk cincin, kemudian ada yang membentuk asam, rantai sampingnya itu ya, macam-macam. Nah, ini sudah kita bahas ya, ada ya, glisin. Jadi ini CH, COOH, ini ada gugus karboksilat, ini ada gugus amina. Ini rantai sampingnya adalah H saja ya, Dedek ya. Nah, kalau ini rantai sampingnya adalah CH3. Jadi semuanya asam amino itu adalah turunan dari alanin ini ya, Dedek. Sama ya, ini ada gugus karboksilat COH, ada gugus amina NH3,
ini ada CH. Nah, H ini bisa berikatan dengan asam amino yang lain ya. Ikatannya namanya ikatan peptida ya. Seperti itu. Nah, ini ada isoleusin. Ini coba lihat adik-adik ya. Nah, ini ada C, ini gugus amina sama ya. Kemudian ini ada gugus karboksilat, ini juga gugus karboksilat, ini juga gugus karboksilat. Nah, rantai sampingnya aja yang beda ya. Kalau valin, rantai sampingnya ini. Kalau isoleusin, rantai sampingnya ini. Kalau leusin, rantai sampingnya ini. Gitu ya. Jadi yang membedakan nama-nama asam amino itu adalah rantai sampingnya, Adik ya. Ini sudah, Adik? Sudah apa belum? Lupa? Baiklah, jadi bagian terkecil dari protein adalah asam amino ya adik-adik ya. Nah, asam amino ini macam-macam adik-adik. Tadi ada asam amino esensial dan non-esensial. Nah, ini Bu jelaskan lagi prolin. Prolin itu adalah salah satu jenis asam amino ya. Jadi dia heterosiklik. Jadi heterosiklik tadi membentuk seperti cincin tadi ya. Nah, ini kita bisa peroleh prolin ini dari susu. Susu kan mengandung kasein ya. Jadi kalau kasein kita hidrolisis, kita bisa dapatkan protein yang namanya asam amino prolin ya, Dede ya. Nah, fenilalanin mempunyai gugus R, rantai samping aromatik. Tidak dapat disintesis tubuh. Berarti dia esensial apa non esensial, Dede? Fenilalanin. Non Ayo Mas Luis kebalik esensial, lagi. Bu. Nah, betul sekali Kak Lui. Betul sekali Kak Irfan. Jadi kalau kita tidak bisa mensintesis, nggak bisa produksi, berarti penting ya. Gitu ya. Nah, trolin. Trolin kita bisa dapatkan dari produk apa, Adik-adik? Asam amino jenis trolin. Ini kita bisa hidrolisis dari produk apa? Tirosin. Kasein dan keju. Iya, jadi dari keju. Keju itu kan dari susu juga ya. Susu itu juga mengandung kasein. Jadi kita bisa dapatkan tirosin dari hidrolisis kasein. Jadi ini mempunyai gugus fenol yang bersifat asam lemah. Nah, ini sama-sama dihidrolisis dari susu Bu, prolin sama tirosin. Nah, cuma bedanya kalau ini adalah rantainya heterosiklik, kalau ini rantainya adalah gugus fenol. Gitu Adik-adik ya. Kemudian ada triptofil atau SH. Jadi ini adalah asam amino heterosiklik. Heterosiklik yang mula-mula diperoleh dari hasil pencernaan kasein oleh cairan pankreas. Ini ada ya. Jadi kalau kita minum susu, susu itu kan mengandung sebenarnya tidak hanya protein ya ada ya. Di situ ada lemak, ada air dan ada mineral yang lain. Nah, kemudian protein yang ada di dalam susu itu kan mengandung kasein. Nah, kasein ini dipecahlah oleh enzim-enzim. Nah, enzimnya salah satunya adalah di cairan pankreas ini ya, sehingga menjadi asam amino yang disebut triptofil. Kalau kita dulu pas SD kan gampang ya, protein diserap oleh tubuh menjadi asam amino, apa sari-sari makanan gitu ya. Padahal itu asam amino. Nah, asam amino ini juga spesifik, ada triptofil. Nah, serin. Serin ini mengandung gugus alkohol, kita peroleh dari hidrolisis gelatin pada sutra alam adik-adik ya. Kemudian ada treonin, ini adalah asam amino yang esensial, dia sebenarnya adalah mirip dengan serin ya, homolog dengan serin. Cuma beda di strukturnya satu saja sudah beda nama, seperti itu ya. Nah, ini macam-macam asam amino ya. Jadi ini Kak Hani aja yang menjelaskan tentang asam amino sistein itu seperti apa sih Kak Hani? Metionin, sulfhidril SH cukup reaktif. Kalau metionin bagaimana Kak Hani? Hidrolisis kasein, asam amino esensial, donor gugus metil. Jadi banyak ya asam amino yang kita bisa dapatkan dari produk susu ya Adik ya, dan itu adalah asam amino yang esensial. Kalau glutamin, bisa dijelaskan Kak Irvi? Asam amino glutamin itu asam amino yang seperti apa sih? Dari amida pada gliadin atau yang ada pada tepung terigu. Jadi terigu itu punya protein ya Dede ya, namanya gluten. Nah ini Mas Luis paham sekali kalau misalnya gluten ini adalah protein yang larut terhadap asam atau basa ya, sehingga dia bisa nanti adonannya mengembang seperti itu ya Kak Luis ya. Nah
Selanjutnya asparagin itu apa ya Kak Risna ya? Bisa jelaskan kepada kami apa itu asparagin? Asparagin pada konglutin, legumin, protein dalam tumbuhan. Iya, jadi asparagin ini kita bisa dapatkan dari protein nabati seperti kedelai, kacang tanah, gitu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya ada asam glutamat dan aspartat. Ini diperoleh dari glutamin dan asparagin. Ada lisin, ini sifatnya basa ya adik-adik ya, karena susunan gugus aminanya, NH2-nya lebih dari 1. Kemudian rantai sampingnya terdapat pula gugus amina juga yang bisa diisolasi dari kasein seperti itu. Nah, argin ini sifatnya adalah basa ya, Dede ya. Kemudian ada histidin. Nah, histidin ini kita bisa dapatkan asam amino ini dari protein pada sperma satu jenis ikan kaviar dan juga protein jaringan dalam tubuh kita ya, Dede ya. Histidin ini kan yang menyusun jaringan gitu ya, protein jaringan darah. Nah, kemudian asam amino yang tidak terdapat dalam protein. Jadi itu tadi kalau asam amino itu kan tersusun dari asam amino menyusun peptida, peptida menyusun polipeptida dan menyusun protein. Ternyata ada asam amino yang tidak akan menyusun protein adik-adik ya. Misalnya asam amino yang terdapat dalam tubuh, zat antara dalam proses metabolisme, kemudian enzim ya adik-adik ya, hormon, antibiotik, ornitin, homocysteine, kemudian citrulline, diodotirosin, dan 3,4-dihidroksifenilalanin. Itu ada ya. Jadi enzim, hormon, antibiotik itu sebenarnya adalah asam amino tapi tidak membentuk protein. Nah, ini ada bagaimana ya cara memperoleh asam amino. Jadi adik-adik, asam amino itu kita bisa peroleh dari hidrolisis protein. Jadi kita bisa makan makanan yang mengandung protein ya, misalnya ada kedelai, kacang-kacangan, susu, telur, daging itu kan mengandung protein. Nah, protein itu sama tubuh dikunyah ya di mulut dulu, kemudian ke kerongkongan, ke lambung, dihidrolisis oleh enzim-enzim, misalnya adalah enzim protease ya Dedek ya, itu sampai menjadi peptida, ada enzim peptidase sampai menjadi asam amino, gitu ya Dedek ya. Bisa juga kita memecah protein itu menggunakan asam ya Dedek ya. Jadi kalau misalnya ditambahkan asam, protein ini akan mengendap atau melarut atau terdenaturasi dan rusak sampai akhirnya menjadi asam amino, gitu ya Dedek ya. Nah, caranya bagaimana? Yang secara kimia ya. Jadi bisa menggunakan metode gravimetri, kalorimetri, mikrobiologi, kromatografi, dan elektroforesis. Nah, yang kromatografi ini ada pemisahan zat berdasarkan kecepatan rambat gitu ya. Ada kertas, ada lapis tipis, ada penukaran ion. Itu bisa digunakan untuk mendapatkan asam amino ya, seperti itu. Nah, adik-adik, ternyata manusia bisa mensintesis asam amino, tetapi asam amino ini juga kita bisa peroleh dari percobaan di laboratorium ya adik-adik ya. Kita bisa buat asam amino di laboratorium. Caranya yaitu dengan reaksi, mana ya? Ini ya. Caranya dengan reaksi brominasi asam karboksilat dengan menggunakan BR2 dan PBR2 ini ya. Sampai jadi asam amino leusin, sampai jadi asam amino treonina, seperti itu ada ya. Jadi asam amino bisa kita buat di laboratorium dengan bahan-bahan kimia seperti itu. Seperti kalau membuat micin itu kan, vetsin itu kan monosodium glutamat, itu kan juga asam amino juga ya yang memberikan rasa gurih. Kita bisa sintesis dari misalnya tetes tebu ditambahkan enzim-enzim gitu ya ya, sampai jadi Ajinomoto, miwon seperti itu. Itu bisa kita sintesis, manfaatnya seperti itu dan memberikan rasa gurih pada makanan ya. Selanjutnya, jadi asam amino 1 berikatan dengan asam amino yang lain membentuk senyawa apa adik-adik? Asam amino 1 ini berikatan dengan asam amino yang lain. Ya, ikatannya betul sekali, namanya betul ikatan peptida. Nah, jadi adik-adik, kalau 2 asam amino berikatan berarti namanya adalah 2 asam amino berikatan. Ya, betul. Kalau 3? Tripeptida. Kalau 4? Tetrapeptida. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi lebih dari 10 asam amino? Ini ada ya contohnya ya untuk
peptida, ini ada asam amino gliserin dan serin yang berikatan ya Adik-adik. Ini membentuk glisilserin. Nah, ini serin dan glisin membentuk sergli ini ya, seperti itu. Jadi bisa berikatan ya asam amino satu dengan ikatan dengan asam amino yang lain, namanya adalah peptida. Nah, Adik-adik bagaimana ya sifat-sifat peptida atau gabungan asam amino tadi ya. Jadi kalau 2 asam amino di peptida, 3 tripeptida, buahnya oligopeptida gitu ya. Banyak sekali polipeptida. Sifatnya bagaimana ya Mbak Ila ya? Bisa dijelaskan kepada kami? Oke, mungkin sinyal ya. Kak Alia bisa dibantu? Sifat-sifat peptida itu seperti apa ya? Sifat peptida yang pertama, peptida diperoleh dari hidrolisis protein yang tidak sempurna. Nah, Yang kalau kedua, sempurna, sebentar, kalau sempurna berarti menjadi apa adik-adik? Jadi protein kalau dihidrolisis, dipecahnya sempurna menjadi apa? Menjadi apa? Asam Amino. Iya, jadi kalau sempurna menghidrolisis protein jadi asam amino. Kalau tidak sempurna jadi apa adik-adik? Mecahnya nggak sempurna ini, jadi apa? Peptida. Iya, betul sekali. Bisa dilanjutkan Kak Alia? yang kedua, peptida dihidrolisis lebih lanjut menjadi asam amino. Kalau sempurna jadi asam amino ya. Ini misalnya adik-adik ada pentapolipeptida, ada alanin, leusin, sistenil, tirosin, glisil. Ini bisa dihidrolisis menjadi alanin, leusin, sistein, tirosin, dan glisin. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sifat peptida ini ditentukan oleh gugus amina ya, atau NH2 dan juga gugus karboksilat atau COOH dan juga gugus R rantai samping ya. Adik-adik tahu kalau rantai samping ini beda, nama asam aminonya beda kan? Nah, kemudian sifat asam dan basa protein itu asam amino ditentukan oleh gugus COOH dan gugus aminanya ya, mempunyai titik isolistrik. Nah, kalau misalnya kita uji bahan makanan ya, kita teteskan biuret, kalau mengandung protein atau peptida, warnanya akan berwarna ungu ya, dulu pas SMP kalau nggak salah percobaannya seperti itu. Jadi adik-adik bagaimana ya menganalisis dan mensintesis peptida? Kita tentukan dulu urutan asam aminonya dalam molekul peptidanya. Kemudian cara untuk menentukan urutan asam amino dengan degradasi Ekman yang terdiri dari 2 tahap reaksi. Yang pertama reaksi peptida dengan fenil isotiosianat dan pemisahan asam amino ujung yang bereaksi dengan fenil isotiasianat ya. Nah, peptida ini adik-adik fungsinya adalah sebagai hormon. Contohnya hormon oksitosin, vasopresin, insulin, dan juga antibiotik ya, seperti penisilin. Jadi protein ini sangat luar biasa ya adik-adik ya, strukturnya. Dia membentuk struktur membran, protein integral, protein tepi. Dia juga membentuk enzim yang mempercepat reaksi kimia ya, katalis hayati. Dia juga sebagai membentuk hormon ya adik-adik ya, ada hormon insulin, vasopresin itu terbentuk dari protein ini. Jadi susunan sel itu juga terbentuk dari protein ini. Sangat luar biasa ya protein itu bagi tubuh kita. Sehingga urgent sekali. Kandungan protein ini adalah kandungan terbesar setelah air ya adik-adik ya. Jadi tubuh kita ini yang terbesar kandungannya adalah air, setelah itu baru dia ini, si protein ini adik-adik. Penting sekali ya. Nah, adik-adik, protein itu tersusun dari, kan protein itu tersusun dari asam amino yang membentuk peptida, peptida membentuk polipeptida. Jadi protein ini adalah polipeptida yang mempunyai berat molekul yang sangat bervariasi adik-adik ya. Beratnya 5.000 hingga lebih dari 1 juta adik-adik berat molekulnya, banyak sekali. Nah, nanti strukturnya itu kalau strukturnya yang satu untai begini,
Namanya struktur primer adik-adik. Kemudian melipat menjadi struktur sekunder, melipat lagi menjadi struktur tersier, melipat lagi menjadi struktur kuaterner. Nah, ini adik-adik ya. Ibu baru belajar di sini adalah keagungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari Tuhan kita ya. Coba bayangkan kalau strukturnya primer, panjang sekali ya. Makanya dilipat-lipat kompartemennya itu biar bisa cukup dalam sel tubuh kita ya, sangat efisien sekali. Nah, kita bisa belajar dari hal kecil ini ya tentang keagungan Tuhan. Nah, adik-adik, sifat protein ini berbeda ya, berbeda-beda ya. Ada yang mudah larut dalam air, misalnya kayak albumin putih telur, kalau kita kocok sama air itu mudah sekali nyampur ya. Bahkan dia adalah sebagai emulsifier yang bisa menggabungkan antara lemak dan air gitu ya. Protein ini tengahan. Kemudian ada yang sulit dalam air, misalnya seperti proteinnya ada dalam tubuh kita, yaitu pada kuku dan rambut itu terdiri dari keratin yang dia bisa sih larut dalam air, tapi agak sulit gitu ya. Nah, ini strukturnya ada primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Paham ya adik-adik ya? Kalau struktur primer, rantai lurus, melipat jadi sekunder, melipat lagi tersier, gumpalan globula-globula itu namanya struktur kuarterner. Ini adik-adik ya, jadi asam amino itu ada banyak macamnya tadi ya. Kenapa ya kok bisa banyak macamnya? Karena gugus rantai sampingnya yang beda-beda. Jadi pada dasarnya tersusun dari gugus karboksil, COH, gugus amina, NH2, ikatan hidrogen, dan R-nya ini yang buat sifatnya tadi macam-macam, bisa larut air, bisa tidak larut air, bisa asam, bisa basa. Nah, kalau pH-nya 7, dia akan terbentuk ion-ion, ionik. Jadi pada asam amino pada pH 7 itu akan membentuk ikatan ionik. Jadi ada muatan positif dan muatan negatifnya gitu ya, Adik ya. Nah, ini bagaimana ya cara membuat rantai polipeptida. Jadi Ibu ambil buku ini dari buku Campbell Adik ya, yang biologi molekuler dulu itu. Ini adik-adik A ini adalah ikatan peptida ya. Ikatan peptida itu kan antara C1 asam, ini kan asam amino 1, ini asam amino 2 ya adik-adik ya. Ada ikatan hidrogen, ini namanya ikatan peptida ya. Nah, kemudian di sini OH, di sini H ini bereaksi menjadi air ya. Akan mengeluarkan air, ini adalah rantai samping, ini adalah backbone, kerangka utamanya adik-adik ya. Kerangka utamanya ya rantai karbon, ada N, ada CCN, CCN. Nah, ini rantai karbonnya adik-adik ya. Jadi adik-adik, polipeptida itu, ikatan peptida terbentuk melalui reaksi dehidrasi antara gugus COOH, ini kan gugus COOH ya adik-adik ya, dengan gugus amina, NH2 ini ya. Nah, OH-nya ini keluar, hanya ini lepas menjadi air. Nah, ini C berikatan dengan N, gitu ya. Paham ya, adik-adik ya? Nah, polipeptida ini memiliki tulang belakang, backbone yang berulang, blok genap. Tempat rantai samping asam amino terikat. Ini rantai sampingnya ya, adik-adik ya. Ada rantai sampingnya ini sama ini. Ini yang linier, ini yang siklik ya. Nah, ujungnya adalah nitrogen. Jadi ujungnya itu N, ini ujungnya N. Terminalnya N, terminalnya N gini ya. Nah, ikatan peptida ini dibentuk satu persatu mulai dari asam amino pada ujung amino. Seperti ini bisa berikatan lagi dengan melepaskan OH-nya ya. Berikatan dengan nitrogen seperti itu ya. Paham ya adik-adik ya? Semoga bisa dipahami lah. Nah, ini yang Ibu ceritakan tadi adik-adik, struktur dari asam amino ada struktur primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau yang linier, ini strukturnya kalau begini berarti sekunder ya adik-adik ya. Nah, kalau ini berarti strukturnya kuarterner ya adik-adik ya. Melipat-lipat gitu sampai cukup ya. Nah, ini adik-adik kalau primer seperti ini ya, panjang seperti tasbih gitu ya, menjuntai panjang. Nah, kalau melipat, primer ini melipat itu namanya struktur sekunder ya adik-adik ya. Jadi struktur primer modelnya berkelok, struktur sekunder helix A yang berlipat-lipat. Ya ini ya, subhanallah, bisa terlipat jadi cukup ya, nggak memerlukan kompartemen yang banyak. Nah, sekunder tadi melipat lagi menjadi struktur tersier ya adik-adik ya, tersier menjadi struktur kuarterner ya, seperti itu. Jadi tersier ini ikatan hidrogen ionik, interaksi hidrofilik dengan interaksi van der Waals. Kalau kuarterner ini 2 atau lebih subunit polipeptida ya, bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi protein itu bisa melipat-lipat. Nah, ini analisis asam amino.
ikatan peptida urutannya diketahui, kita bisa menganalisis jumlah, jenis, urutan asam amino dalam protein, penentuan jumlah rantai polipeptida, pemecahan ikatan peptida, pemecahan masing-masing rantai, dan analisis urutan asam amino. Nah, ini penggolongan protein ya, Adik-adik ya. Sederhana, itu hanya terdiri dari molekul asam amino. Nah, yang gabungan itu tersusun dari protein dan gugus bukan protein. Nah, gugus bukan protein disebut sebagai gugus protestik yang terdiri dari karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Nah, kalau protein sederhana seperti serat dan glukolar. Nah, ini protein serat ya, Adik-adik ya, protein fiber. Bisa dijelaskan kepada kami, Kak Marta, apa sih protein fiber ini? Terdiri atas beberapa rantai polipeptida yang memanjang dan dihubungkan satu dengan lain oleh beberapa ikatan silang. Bentuknya bagaimana protein fiber ini? Berbentuk serat atau serabut pada keratin. Keratin itu di kuku dan rambut ya, Adik-adik ya. Protein yang menyusun kuku dan protein menyusun rambut itu keratin. Di mana lagi? Sutra alam. Di mana kolagen. Lagi? Kolagen itu juga protein ya, protein serat ini. Dan sifatnya bagaimana nih sifatnya, Adik-adik? Mas Luis, bagaimana sih sifat protein fiber ini? Sifat dari protein fiber sendiri itu tidak larut dalam air, kemudian sukar diuraikan oleh enzim, kemudian keratin ditemukan pada kuku rambut, kulit, dan sutra alam. Gitu. Satu lagi? Kolagen tidak larut dalam air, diuraikan oleh enzim. Kolagen ini yang apa ya? Kulit kita bisa kenyal, bisa kenceng itu karena ini kolagen itu protein fiber ini. Jadi ada yang suntik kolagen gitu ya kemarin pertanyaannya, Adik-adik ya. Nah, tadi kan protein berupa serat ya. Sekarang protein berupa glubola, bola-bola gitu ya. Nah, bisa dijelaskan kepada kami Kak Alia maksudnya protein glubolar ini seperti apa sih? Ini berdasarkan bentuk ya. Ayo Kak Protein globular itu berbentuk bulat atau elips. Iya. Terdiri dari rantai polipeptida yang berlipat. Berlipat ini berarti kemungkinan strukturnya kuarterner Adik-adik ya, tersier seperti itu ya. Apalagi Kak Alia? Gugus air polar di sebelah luar rantai polipeptida. Polar atau hidrofob di sebelah dalam rantai polipeptida dapat larut dalam air, larutan basa, asam, dan etanol. Contohnya kita bisa temukan protein glukolar ini di mana ya? Data yang dibikin teman mama itu nggak ada bohongin ya mama. Ayo. Iya, albumin itu protein ini ya, yang terdapat dalam putih telur ya. Globulin, histon, protamin. Jadi sifat albumin ini bagaimana sih Kak Risma? Sifatnya putih telur ini bagaimana Kak Risma? Sifat albumin yaitu larut air, terkoagulasi oleh panas, diendapkan oleh amonium sulfat, dan pada putih telur dan serum darah. Iya, kalau kita goreng air atau ngerebus telur itu kan pertama cairan ya bisa jadi padat kokoh itu karena terkoagulasi atau terdenaturasi gitu ya. Nah, kalau sifat globulin seperti apa Kak Hani? Sifat globulin ini? Sifat globulin sukar larut air, larut pada garam netral, diperoleh pada serum darah, otot, dan jaringan. Iya, itu ya. Nah, sekarang tadi ada protein serat, protein fiber, protein globulin. Nah, sekarang kita belajar protein histon dan protamin. Nah, sifat apa ya, Dek ya, bedanya histon dengan protamin ini? Kak Yuni bisa menjelaskan kepada kami kalau histon itu seperti apa, kalau protamin itu seperti apa? Untuk histon bersifat basa dan bisa larut di dalam air. Contoh histon itu arginin dan lisin. Kemudian terdapat pada inti sel dan asam nukleat dan jaringan kelenjar pankreas. Untuk protamin bersifat basa mengandung arginin dan kadar N-nya 25-30%.
kemudian berikatan dengan asam nukleat dan terdapat pada sperma ikan. Ini ya. Nah, yang ini adalah protein gabungan adik-adik ya. Jadi protein gabungan ini adalah gabungan antara protein dengan gugus protestik seperti dalam penyusunan enzim ya adik-adik ya. Kemudian ada mukoprotein, mukosa dan protein. Ada glikoprotein, glikogen dan protein. Ada lipoprotein, lipid dan protein. Ini biasanya menyusun membran ya adik-adik ya. Nukleoprotein, protein dan asam nukleat. Ini penyusun DNA atau inti sel ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita belajar sifat-sifat protein. Kak Irfan, mohon bantuannya untuk menjelaskan kepada kami sifat-sifat protein seperti apa itu. Sifat-sifat protein yang pertama itu ionisasi atau larut air membentuk ion, ion positif, asam, Dalam dan suasana basah. asam, dia akan membentuk ion positif gitu maksudnya ya. Nah, dalam suasana yang basah, dia akan membentuk ion negatif. Selanjutnya. Kemudian denaturasi atau penggumpalan protein karena panas. Contohnya Kak Luis, contohnya Kak Irfan. Denaturasi ini prosesnya seperti contohnya yang viskositas, kekentalan protein tergantung pada jenis, bentuk molekul, konsentrasi, dan suhu larutan. Terus? Kemudian kristalisasi, atau ada yang mudah dikristalkan atau pepsin, ada yang sulit, yaitu albumin. Kemudian sistem koloid, sistem heterogen dua fase, terdispersi, dan medium. Jadi sifatnya koloid ya adik-adik ya. Jadi dia bisa menjadi perantara antara air dan lemak ya. Sifatnya itu karena dia sistem koloid heterogen, ada dua fase terdispersi dalam medium. Ini adalah reaksi khas protein ya adik-adik ya. Ada yang namanya santoprotein. Jadi kalau misalnya asam nitrat pekat ditambahkan dalam protein akan terjadi endapan putih dan kuning ya. Kemudian ada Hobskin Cold. Ini ditambahkan reaksi tambah protein hasilnya ungu. Nah, ini kita bisa gunakan untuk apakah produk ini mengandung protein atau tidak. Ini bisa uji kualitatifnya seperti itu. Ada Milon juga. Milon ini adalah merkuri dan merkuro dalam asam nitrat ditambahkan pada protein akan terbentuk endapan putih ya adik-adik ya. Kemudian nitroprusida, amoniak dan protein ini akan menjadi warna merah. Kemudian sakaguchi, naftol dan natrium hipobromid akan menjadi warna merah. Gitu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, protein itu dalam keadaan di alam itu bukan dalam keadaan murni ya, tetapi dia memang seperti kedelai itu. Kedelai itu kan nggak hanya murni mengandung protein ya. Jadi kedelai itu mengandung 40% protein, ada karbonya di situ, ada lemaknya di situ. Begitu juga dengan susu. Itu juga nggak murni protein semuanya, adik-adik. Ada airnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya, gula susu ya, galaktosa itu. Kemudian di daging juga seperti itu kan kita belajar ilmu bahan pangan kan. Komposisi bahan pangan kan bervariasi ya adik-adik ya. Jadi seperti itu, protein itu tidak ada dalam keadaan murni di alam. Jadi dia memang berikatan dengan unsur-unsur yang lain, dengan karbohidrat, protein, lemak, mineral-mineral seperti itu. Nah, jadi ini kita bisa melakukan analisis kadar protein. Jadi kita keluarkan protein dari bahan alam tersebut. Nah, ini adik-adik pasti sudah belajar melalui mata kuliah analisis zat gizi pangan ya adik-adik ya. Adik-adik bisa menggunakan uji protein dengan kajedal itu ya. Prosesnya seperti apa kan sudah dijelaskan di situ ya. Nah, selain itu kita bisa memurnikan protein ini dengan cara menghancurkan sel, kemudian kita keluarkan proteinnya, gitu ya adik-adik ya. Karena memang protein ini menyusun asam nukleat dan menyusun DNA ya bersama dengan asam nukleat ya, protein histone. Juga protein tepi, protein perifer itu kan menyusun membran ya. Kita bisa larutkan dengan air atau pelarut air untuk mendapatkan proteinnya. Bisa juga kita menggunakan permainan suhu dan pH ya. Ini perlu dijaga adik-adik. Jadi kita tambahkan asam biar pH-nya turun, kita tambahkan basa biar pH-nya naik, kita naikkan suhu, ini kita mendapatkan protein ya dari bahan alam tersebut. Bisa juga dengan cara yang paling keren yaitu fraksionasi. Fraksionasi ini adalah memisahkan protein berdasarkan fraksinya ya adik-adik ya. Jadi dengan pengendapan dan kromatografi. Jadi pakai mesin bisa terpisah nanti protein itu.
Jadi adik-adik, apakah fungsi protein dalam tubuh kita? Sudah belajar macam-macamnya ya? Apa ya fungsinya? Riwayat diklat kosong total. Ya? Pembentuk tubuh dan penyusun antigen. Iya, jadi pembentuk tubuh. Tubuh kita itu membrannya tuh terdiri dari protein ya kan? Ada protein tepi, protein perifer, gitu ya. Ada lemaknya juga sebenarnya, ada karbohidratnya juga.